Bab 1661. Membawa badak spiritual. Saudara menghina sekte aku. Wajah pria itu kusam. Hehe, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kembali dan beritahu master sekte kalian, jangan berpikir karena menjalin hubungan dengan keluarga Wei, maka sekte sihir dapat bersikap sombong seperti ini. Ketika Yonedi Wu melewati pria itu, dia melihat pria itu dengan tatapan dingin dan berbicara perlahan. Di depan kekuatan yang sesungguhnya, sekte sihirmu hanyalah seekor anjing yang rendah. Jantung pria itu melonjak kencang dan menatap Yonedi Wu. Sekte sihir wilayah hitam bersatu dengan berbagai sekte sihir besar berencana berlindung di bawah naungan keluarga Wei. Mereka menjalankan tugas ini dengan sangat rahasia. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan perencanaan ini. Jika bukan anggota sekte sihir tingkat tinggi, mungkin tidak tahu tentang hal itu. Tapi Yonedi Wu ini malah mampu mengetahui rahasia terbesar sekte sihir. Siapa kamu? Tidak usah tahu siapa aku, kamu bisa terserah menebaknya. Yonedi Wu dengan tangannya ke belakang dan berjalan ke wanita yang ditekan oleh Reiki hingga berlutut di bawah. Mau minta maaf tidak? Aku, wanita itu menggertakkan giginya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Heni Xian, ayo cepat minta maaf. Gani Yu berkata dengan serius. Master Guru, kamu tidak membantu aku, malah membela dia. Heni bertanya dengan rasa tidak percaya. Adik, ayolah minta maaf. Skirio Xian juga berkata melalui transmisi suara. Mereka itu anggota klan tertinggi, jika tidak ingin identitas kita tidak terungkapkan maka sebaiknya bersabar saja. Wajah Heni Xian memerah, sambil menggertakkan giginya dan menatap Peli Wu dan beberapa binatang roh lainnya. Dia mengepalkan tangannya, dan ada tatapan dengki terlihat dari matanya. Dia terpaksa meminta maaf kepada beberapa binatang roh. Pada saat ini, dia akan ingat selalu Peli Wu dan Eric Qin, serta wajah para binatang roh. Suatu saat nanti aku pasti akan membalas semua ini. Dengan rasa tidak sudi meminta maaf, Skirio Xian menjatuhkan koin roh lagi, dan beberapa orang akan bergegas meninggalkan tempat. Teman seiman, kultivasi kamu cukup tinggi. Bolehkah memberitahu namamu? Bila ada kesempatan di masa mendatang, boleh kita saling mengasah kemampuan. Sebelum pergi, Skirio Xian memandang Eric Qin. Nama aku Nico Bai, dan apabila ada waktu cari aku di 5 dinasti. Aku pikir di 5 dinasti pasti mengenali namaku dan aku pasti akan menerima semua tantangan. Eric Qin menanggapi dengan santai bahkan tanpa berpikir panjang. Selain itu, ini hanya penyamaranku, jangan sampai salah paham. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode kamuflase keluarga Xiao untuk menjadi Nico Bai. Sebelumnya Eric Qin sempat bertemu dengan Nico Bai di kota kekaisaran, meskipun tidak bisa dikatakan persis sama, namun juga tidak jadi masalah untuk kamuflase. Di lapangan pembunuhan, aku juga memahami banyak hal, seperti mengapa aliansi bayangan pergi ke Gunung Sihir, dan mengapa mereka mengejar dirinya. Dilihat dari hasil yang diperoleh, kemungkinan besar masalah ini tidak terlepas dari keluarga Bai. Jadi Eric Qin sama sekali tidak ada rasa berat hati untuk menyalahkan Nico Bai. Nico Bai, yah, aku ingat itu. Skirio Xian melirik Eric Qin dan membawa Heni Xian pergi. Setelah mereka pergi, Eric Qin kembali ke penampilan sebelumnya. Teman, teknik ini sangat mirip dengan teknik rahasia keluarga Xiao, ujar Yonedi Wu. Ini bukan teknik sederhana untuk mengubah penampilan menjadi orang lain secara instan, bahkan auranya sangat berbeda dan tidak akan ketahuan. Eric Qin hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Eric Qin, badak spiritual ini adalah milikmu, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Kata Peli Wu. Aku punya hal lain untuk dikerjakan nanti, sekarang tidak bisa membawanya, atau untuk kamu saja.
kata Erikin. Pikiran aku hanya untuk memberikan sebuah rumah yang nyaman untuk badak spiritual. Jika tinggal bersama aku akan berisiko tinggi dan bayi-bayi kecil ini juga tidak akan tahan banting. Untuk aku, ada riak di hati Peliwu. Sebenarnya dia juga menyukai badak spiritual ini. Mereka penurut dan imut, dan bahkan itu diberikan langsung oleh Erikin. Paman Liu, aku ingin membawa pulang binatang roh ini, kata Peliwu. Yonedi Wu mengerti apa yang terjadi, namun tidak menolak. Jangan sampai menyinggung lembah binatang gaib ini lagi. Jika orang-orang di sini kembali untuk memperhitungkan masalah masa lalu, maka keluarga badak spiritual akan disiksa sampai mati. Tapi binatang ini terlalu besar. Yonedi Wu mengerutkan kening. Walau perahu roh keluarga Wu cukup besar, tapi badak spiritual seperti sebesar ini akan sulit untuk memuatnya. Huaam. Ibu badak spiritual memahaminya, seluruh tubuhnya bersinar terang, perlahan-lahan dia menyusutkan badannya menjadi seukuran gajah. Setelah melalui apa yang baru saja terjadi, dia juga tahu bahwa lembah binatang gaib tidak bisa lagi untuk tinggal, dan tuan pemiliknya telah meninggal, tidak ada yang layak untuk bernostalgia lagi di sini. Adapun lembah binatang gaib, mereka tidak ingin membuat masalah, apalagi koin roh telah dibayarkan, dan membawa pergi badak spiritual tidak akan kerugian bagi mereka. Perahu roh itu kembali terbang dan berpas-pasan dengan sebuah perahu roh hitam. Itu orang-orangnya. Di perahu roh hitam, Henisian yang penuh kebencian, menatap kapal roh dan terbang menjauh. Sudah jelas bahwa Niko Bai adalah Pangeran Bai Huang Chao, dan pernah mendengar memiliki raga pembangkit. Skirio Xian mengambil transmisi suara yang baru saja diterima. Tidak heran itu bisa menangkis pukulan Master Guru. Raga pembangkit ini benar-benar kuat. Kakak, kamu juga bukan lawannya, kah? Tanya Henisian. Aku belum pernah melawannya, tetapi aku berpikir aku tidak akan kalah. Kalau ada kesempatan akan pergi ke 5 dinasti, aku harus bertarung dengan dia. Aku juga sangat emosi melihat harga diri adikku dijatuhkan hari ini. Di tempat Erikin, setelah semua orang meninggalkan lembah binatang gaib, mereka berlari kencang menuju bagian terdalam wilayah utara. Dalam beberapa hari terakhir, Erikin terus bertapa, mendalami sajak hidup dan mati. Dan dengan wawasan di saat mengamati kelahiran badak spiritual, Erikin menjadi semakin terampil dalam pengoperasian energi kematian. Pada hari ke-7, Erikin menyelesaikan latihannya dan mengajak anak badak spiritual berjalan ke depan perahu. Kemarin, aku mendengar dari Yonedi Wu bahwa jarak kita hanya 3 hari lagi sampai di kota Ye. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ye Zun sekarang. Erikin memandangi pegunungan bergelombang di bawah lautan awan dan mendengarkan auman iblis monster, tanpa disengaja suasana hati pun ikut berubah. Tidak lama setelah tiba di dunia dewa, ketiga bersaudara itu pun berpisah. Si brewok tidak tahu dibawa kemana oleh Brahma Chang, dan apakah dia baik-baik saja. Dan Ye Zun, dirinya bertemu saudara perempuan Shirley Ye di lapangan pembunuhan. Kakek tua keluarga Ye tampaknya memiliki kendala fisik, tidak tahu apakah itu akan memengaruhi Ye Zun. Bagaimanapun, Ye Zun mampu bertahan hidup pada waktu itu. Juga dikarenakan adanya perjuangan kakek tua Ye yang memecahkan ruang dan mengirimnya ke bintang biru untuk menyelamatkan Ye Zun. Seharusnya dia sangat sayang pada Ye Zun. Namun, dalam beberapa hari ini Erikin mengirim transmisi suara dan tidak ada balasan dari Ye Zun. Aneh, apakah Ye Zun pergi bertapa? Erikin penuh kegelisahan menyaksikan perahu roh melintasi kota-kota besar dan mendekati puncak kota Ye. Walau Slip Giok mungkin akan ada gangguan transmisi suara karena beberapa alasan, tetapi dirinya masih bisa menggunakan titik-titik cahaya keemasan di laut kesadaran untuk transmisi suara. Teknik ini tidak hanya bisa lebih jauh transmisi suara daripada Slip Giok,
juga bisa masuk ke dalam laut kesadaran kultivator. Seharusnya menggunakan ini bisa menemukannya. Selain bertapa, Erikin tidak bisa memikirkan alasan lain. Saudara Cheng, kota Ye tiba. Apakah membutuhkan bantuan aku untuk menemani kamu ke masuk kota? Perahu roh perlahan berhenti. Yonedi Wu bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah menjaga aku dalam perjalanan ini. Aku akan sendirian pergi mencari teman ini. Bersambung.